Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman netizen semuanya. Balik lagi di Rampang Production Channel. Masih sama gua Rama di sini. Dan malam ini nggak seperti biasanya nih. Gua kebetulan ditemenin sama salah seorang sahabat gua yang bernama, silakan Bang. Perkenalkan, nama gue Nanda Waskito Nugroho. Nanda Waskito Nugroho. Jadi Nanda ini punya cerita tentang pengalaman horornya semasa dia berkuliah di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang, teman-teman. Nah, untuk masuk ke ceritanya mungkin lebih jelasnya nanti biar Bang Nanda yang ceritain. Sebelum itu gue mau ucapin terima kasih banyak yang udah subscribe, yang udah nyalain loncengnya dan ninggalin komentarnya. Thank you banget. Mudah-mudahan semuanya bisa dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke ceritanya. Oke, jadi gue ini lulus SMA, lanjut kuliah di Universitas Sriwijaya. Oke. Habis masuk UI ditolak terus. Masuk UI ditolak terus. Oke. Tapi artis tuh masuk negeri kan? Masuk negeri. Gila lo, Universitas Sriwijaya. Oke. Gue kuliah 5 tahun. Sebenarnya selama 5 tahun gue di Palembang itu banyak banget pengalaman mistis lah ya, kita bilangnya, yang gue alamin. Entah itu di kontrakan, entah di kosan, entah lagi main di sekret, entah di fakultas gue sendiri itu banyak banget. Tapi ini gue mau ngambil satu yang menurut gue paling serem. Paling ger ini ya. Paling ger. Ger. Sorry, sebelumnya lo di Unsri ngambil jurusan apa ndak? Gue ngambil kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat, oke. Terus. Pas semester 7 atau 8 lah, gue lupa. Itu dari pihak fakultas itu ada namanya PBL, praktek belajar lapangan. Yang kalau yang kita kenal sih KKN, tapi KKN ya? Tapi khusus FKN tuh ngomongnya PBL, bukan ya, KKN. Pasti udah pada nggak asing tuh ya KKN tuh ya. Nah, jadi tempat KKN gue ini ada di suatu daerah perkampungan. Akses ke dalam kampungnya susah, harus ngelewatin 3 hutan. Jaraknya dari kampus lo jauh ke situ? Lumayan jauh sih, sekitar 2-3 jam lah. Oh, lumayan dong berarti ya. 2-3 jam. 2-3 jam udah gitu aksesnya mesti ngelewatin hutan. Iya, hutan beneran tuh. Hutan Sumatera tuh maksudnya. Iya, yang sebelah masih kanan kiri hutan, sepanjang jalan kan. Yang ibaratnya kadang-kadang masih suka ada harimau lewat gitu. Anjing. Masih ada macan biasanya. Monyet banyak gua. Suka pas jalan ke sini dong. Terus. Nah, jadi sehari sebelum gue berangkat itu malamnya gue ada di kontrakan, nginep, prepare segala macam. Itu firasat gue udah nggak enak nih. Loh kok begini banget? Ada apa nih? Takut kan gue. Berangkat dari kontrakan rumah, oh jadi nggak dari kampus nih, belum nih? Belum. Lu berangkat dari rumah berarti sendiri dong nih? Sendiri. Dari itu masih nggak enak gue di mobil kan, gue kebetulan bawa mobil. Bawa mobil, oke. Ke kampus dulu yang ada di Layo, kita ngomong kampus gue yang di Layo, di daerah Layo, di Indralaya lah. Nah itu titik kumpulnya di situ. Itu masih nggak enak perasaan gue, nggak tahu kenapa. Tibalah kita kumpul di aula untuk pembekalan lah. Sekitar jam 3 atau jam 4 sore itu kita berangkat semua ke desa. Itu masih nggak ada apa-apa sih. Ngeliatan 3 hutan itu masih nggak serem lah, masih ada matahari lah. Masuk ke situ, gua sama kelompok gue itu sampai di perkampungan sekitar jam 7 atau jam 8 malam lah. Sampai di situ beres-beres dulu, kita bersih, mandi, makan. Sekitar jam 10 malam kita biasalah bercanda, kita main kartu, main Uno. Kita sekitar jam setengah 11 atau jam 11 itu yang cewek-cewek tidur. Kebetulan gue emang cowok sendiri sih. Iya. Oh, enak banget dong Bang. Jadi 10 orang, 9-nya cewek. Jadi yang cewek-cewek ini jam 11 udah tidur, gue sendirian nih masih melek. Jadi gue deskripsiin aja, rumahnya tuh masih rumah kayu lah. Rumah kayu yang masih yang kayak di rumah panggung. Nah, ya rumah panggung yang kayak di sungai-sungai Misi, kalau pada tahu. Nah, masih modelan kayak gitu. Ini dalam hutan nih posisinya. Udah di posko. Oh, di posko. Udah di posko. Kita kan tidur di situ. Kondisi rumahnya tuh
lantainya kayu, atasnya juga masih kayu semua. Ya tipikal rumah panggung lah ya. Dari jam 11 itu gue mencoba tidur, mikirin firasat apa yang dari tadi pagi sampai berangkat ke desa ini. Ternyata setelah setengah 12 gue mencoba untuk tidur, itu ternyata ada suara perempuan. Suara perempuan di kamar gue ya. Letak kamar gue tuh emang menurut gue ya agak serem lah. Paling pojok, gelap dan lembab suasana kamarnya. Tipikalnya rumah panggung yang sederhana lah ya. Suhunya gimana dah? Dingin di situ? Enggak dingin. Biasa aja lah. Biasa aja. Lebih ke panas sih. Tapi pas malam itu di kamar gue lembab. Lembab banget udaranya. Nah setengah 12 itu gue dengar ada suara cewek nangis. Nangis. Gue pikir kan anggota kelompok gua. Iya. Gua keluar kamar, gua cekin satu-satu, udah pada tidur semua, nggak ada yang nangis. Entah gue pikir kan, wah ini ada yang nangis nih, kangen rumah lah, homesick atau apa. Iya. Baru juga nyampe gitu. Baru juga nyampe. Terus gue buka, nggak ada, pada tidur semua. Udah mungkin halusinasi lah. Terus lo balik ke kamar lo, baru terus tidur di situ. Balik ke kamar. Balik ke kamar. Balik ke kamar, gue tidur. Masih ada nih tangisannya itu. Suaranya jauh apa dekat? Agak samar-samar. Berarti posisi jauh ya? Iya. Maksudnya lo kayak misalnya lo di kamar nih, suaranya kayak dari luar gitu. Dari luar. Oh, oke. Terus. Ya karena gue nggak terlalu peduliin karena gue capek kan. Iya. Ya gue tidur aja udah bodo amat, terserah. Besok paginya gue bangun, sholat subuh. Kebetulan itu H-1 sebelum puasa. Jadi besoknya kan sahur. Pas sahur gue makan. Sengaja gue nggak cerita dulu sama teman-teman gue. Takutnya pada takut kan. Atau nanti ribut minta pulang, repot juga gue nganterinnya. Jadi ya udahlah kita ngelakuin aktivitas setelah sahur itu. Bersih-bersih, planning program. Oh lagi bulan puasa ya? Lagi bulan puasa. Oh iya benar. Planning program apa aja. Ya udah. Terus kita pas ngejalanin program itu siang deh. Itu gue baru cerita tuh ke anggota kelompok gue. Semalam pas gue tidur sekitar jam setengah 12 sampai jam 12 gue dengar suara cewek nangis. Terus ada beberapa orang yang ngomong, oh tuh denger juga. Anjir. Itu gue juga dengar katanya. Padahal pas gue buka pada tidur kan anggota kelompok gue kirain tidur beneran. Iya. Ternyata mereka juga dengar. Karena ketakutan pura-pura tidur aja. Anjir, jadi bukan gue doang. Iya. Terus lepas pertama gangguan itu ya kita setelah sholat taraweh baca yasin lah. Yasin ya aman lah untuk seminggu kita di situ nggak ada gangguan. Kebetulan juga kan gue 26 hari lah, 3 minggu lebih ya ada di sana. Di minggu kedua itu kita planning nih sama kelompok gue nih, ada 10 orang yang itu planning lah kita ke Palembang jalan. 2 mobil. Di mobil gue ini ada 4 orang lah isinya, 1 gue di depan, 1 temen gue di belakang, 2 di belakang. Oh maksudnya lo mau balik ke kota nih? Ya ceritanya. Kita mau jalan-jalan ke kota lah, penat. 2 minggu di desa yang gak ada apa-apa, penat. Kan jauh tapi jaraknya lumayan tuh 2 jam lebih berarti ya? 2 jam lebih kalau lebih dekat dari Palembang ya sih berangkatnya. Kalau itu kan gue berangkat dari Indralaya, agak jauh jadi agak muter. Oh oke. Jadi kita berangkat jam 12 siang. Sampai Palembang jam 3 ya udahlah kita have fun lah jam 3 kita foto-foto untuk perpisahan juga kan sama Ibu Kades, Pak Kadesnya kita ajak foto studio lah untuk perpisahan. Jam 6 kita masih di Palembang makan, jam 7 kita nonton. Nah bodohnya itu kita nonton jam 7. Buset deh. Jam 7 waktu itu nonton apa ya lupa gue. Durasi filmnya nih 2 jam 30 menit. Oh lu baru masuk studio baru mulai filmnya jam 7? Iya. Oke. Gue balik lah otomatis setengah 10. Iya setengah 10an. Setengah 10 lah sekitaran itu. Temen gue yang satu mobil ribut lapar.
Jadi gue melipir dulu yang agak jauh Iya, sekalian. langsung balik berarti. Iya. Makan setengah 12 kita baru berangkat balik lagi ke desa. Setengah 12, jam 12 kita nyampe perbatasan Ogan Ilir Iya. sama Palembang. Jam 12 tuh, belum lewatin 3 hutan. Oh belum. Udah jam? Udah jam 12 malam. Itu belum lewatin 3 hutan. Gua sebelum pas masuk perbatasan, firasat gue udah nggak enak lagi nih. Ini kenapa nih? Temen-temen gue juga di mobil pada diem. Sama kayak pas hari pertama lo mau berangkat itu. Temen-temen di mobil gue pada diem nih. Kenapa? Lo satu mobil berarti berapa orang tuh? Yang Berempat ikut mobil sama lo? gua. Oh berempat sama lo? Oke. Berempat sama gue. Depan 1, belakang 2. Belakang gue. Oke. Yang tadi sebelum masuk perbatasan pada masih cerita-cerita, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi. Ini pas setelah lewat perbatasan kok pada diem. Pas sampai hutan ke-1 itu masih nggak ada apa-apa. Di hutan kedua ini yang mulai adrenalinnya mulai terpacu lah, mulai deg-deg, mulai suasananya beda. Gue bawa mobil, Itu hutannya lebat gitu ndak? lebat, gelap Hutan banget, beneran lah pokoknya, hutan beneran. nggak ada lampu kecuali lampu mobil. Iya. Hutan beneran lah, bukan kayak hutan UI gitu bukan. Nggak ada lampu selain lampu mobil gue. Anjing. Dan itu cuma satu mobil doang lo, depan lo Iya, nggak ada mobil. nggak ada. Pas hutan kedua, temen gue pada tidur nih, cuman yang depan doang yang bangun. Setelah masuk tengah hutan yang kedua itu, firasat gue, batin gue lah ngomong, ini ada apaan sih? Ada yang ngikut nih kayaknya nih. Dalam hati gue ngomong, lu nggak usah ngikut deh ke desa, gue mau jalanin kuliah doang. Ya kalau gue ganggu lewat daerah kekuasaan lu ya gue mohon maaf, gue cuman mau lewat, mau ke desa kan. Gue gitu, lu kalau mau ngikut boleh, tapi lu sampai desa gue lawan, gue usir lagi, lu gue balikin, gue gitu kan. Masih nggak enak juga perasaan gue, kenapa nih posisi nyetir gue begini, pertengahan di hutan kedua, pas gue ngeliat ke spion kiri, ada kaki perempuan begini, jadi posisi duduknya begini. Oh jadi dia di atas mobil? Iya, di atas mobil duduknya begini. Di atas mobil kakinya ke bawah kelihatan dari spion kiri? Iya, sambil gini kakinya, sorry, gini, uncang-uncang. Oh uncang-uncang biasa gitu? Uncang kaki. Uncang angge? Iya. Waduh anjir nih. Gue ini. Berarti yang kelihatan kakinya doang tuh? Kakinya doang. Itu masih kakinya doang. Nah temen lo tidur nih sebelah Tidur. lo? Yang depan masih melek. Oh masih melek? Tapi lo gak ngomong tuh? Nggak ngomong, takut nangis lah. Namanya juga perempuan kan, kalau hal-hal mistis ada yang berani, ada yang enggak. Gue tidur, sengaja gue nggak mau kasih tahu dia. Gue tidur, temennya gue ini masih melek. Setelah mau lewat perbatasan itu gue usir lagi. Lu kalau mau numpang mobil gue, lu bayar 100.000. Enak aja lu pikir mobil gue travel. Lu gituin. Ntar dulu, ini lo ngomong secara harafiah apa batin nih? Ngomong dari batin? Batin. Oh iya. Ngebatin gue. Karena kalau ngomong Gitu, tahu ya, dia selalu. tahu, Iya. takutnya itu kan. Gue bilang, lu kata mobil gue travel, lu kalau mau numpang sama gue bayar 100.000. Gak lama setelah gue ngomong kayak gitu, dari posisinya dia begini, tiba-tiba langsung blek ke tempat kaca di kap mobil, tapi pandangannya ke gua. Di depan muka lo berarti? Iya. Anjing males banget. Kakinya ke samping gitu? Iya. Kayak orang ketabrak. Oh iya. Kayak orang ketabrak. Terus? Wujud fisiknya perempuan, rambutnya keriting, baju putih, ya mukanya sih kayak cewek tenggelam lah. Cantik, mukanya cantik. Tapi pipinya tembem gini kayak kayak mayat bengkak gitu, iya, kayak mayat bengkak tenggelam, pipi begitu. Ternyata setelah untung lo nggak kaget tuh ya, tiba-tiba iya, makanya untung konsen nyetir ya. Gue nggak kaget. Iya. Ternyata setelah sampai desa itu, desa posko gue itu, gue cerita lah sama temen gue yang di depan ini, gue cuma cerita sama dia. Gue bilang, sebut aja namanya A lah ya. Lu ngerasa nggak pas ngelewatin hutan kedua? Iya sih ngerasa. Terus lu ngeliat nggak? Iya ngeliat. Lihat juga. Anjir. Kalau tahu tadi gue bentaknya kenceng-kenceng, nggak usah batin doang ya.
Sempat. Iya, gue ngeliat. Ternyata selama ini temen gue ini juga bisa ngeliat. Oh sama kayak lo juga, punya kelebihan lah. Kalau gue sih hoki-hokian ya kalau gue ya. Kalau dia emang beneran bisa ngeliat. Oh. Tapi dia emang gak mau cerita. Ternyata setelah ditelusurin, itu yang si cewek itu yang tembem itu dari kontrakan gua di Palembang ngikut gua. Oh, ternyata justru dia yang mau jalan-jalan tadi. Iya. Kampret. Soalnya ada temen gua juga, bukan yang satu posko ya, cowok temen gua ini, gua cerita lah, nih gini nih. Oh itu mah di kontrakan, kontrakan lu di dapur. Tempatnya. Makanya dari hari gua pertama Lo berangkat udah gak enak. udah gak enak. Anjir. Sampai hari kedua lah, posko itu masih gak enak. Gara-gara yang pertama cewek nangis kan. Bulan puasa masih ada gangguan. Hari pertama entah itu mbak-mbak ketawa lah. Iya. Nangis lah. Ngejatuhin barang atau apa. Hari ketiga kita di posko baru kita yasinan. Hilang 2 minggu itu baru nongol lagi gangguan itu. Ternyata ngikut. Jadi ternyata teman-teman, jadi ini setan, hantunya ini ternyata bukan dari tuh hutan, justru ngikut dari kontrakan lo. Iya. Jadi yang nangis pada saat Nanda nyampe nih ke tempat KKN-nya ya kan, Nanda nangis tuh malam-malam, dan Nanda mikir oh teman gue ada yang homesick nih baru nyampe, kuntilanaknya yang homesick berarti bukan temennya. Makanya dia nangis, ya kan? Ya ribut minta pulang. Kampret juga sih. Tapi kalau misalnya lo minta tarif nih ya. Lo kan minta tarif 100.000 tuh buat lewatin hutan. Kira-kira kalau dari rumah sampai sana balik lagi lo minta berapa sama dia? Ya kalau itu ya 500 lah. Oke nih buat Mbak Kunti yang ada di sana nih, mudah-mudahan denger ya. Nih Mas Nanda nih bilang kalau mau nebeng lagi gope bolak-balik, enak aja lo cepet. Itu aja mungkin dah ya. Mungkin itu aja sih. Jadi pengalaman horornya Bang Nanda untuk malam ini mungkin sampai situ dulu teman-teman. Tapi masih ada lagi sih cerita-cerita yang lainnya, tapi mungkin nanti bakal gua bikin di part-part selanjutnya. Jadi pantengin terus aja channel kita. Jangan sampai ketinggalan, makanya nyalain loncengnya, subscribe-nya juga diklik supaya kita lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Dan ada kritik komentar, ditulis aja di kolom komentar. Yang punya cerita pengen ditayangin di channel kita bisa kirim email ke rampangproduction@gmail.com. Oke, mungkin untuk malam ini sampai situ aja. Dari gua Rama dan temen gua Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.